Selamat datang di podcast Bercerita Kita. Dengerin aja. Siapa tahu nanti kamu jatuh cinta. Dengan aku Laras. Dan aku Pebi. Sore-sore gini nih Ras, enaknya kita ngobrol-ngobrol santai nggak sih? Bener banget tuh Pep, senja-senja gini tuh emang suasananya enak banget kalau dibuat ngobrol. Nah, ngobrol-ngobrol santai ditemenin kopi sambil hashtag di rumah aja. Karena kan sekarang lagi pandemi nih ya Ras. Aku Mhm. sebagai warga negara yang baik harus banget matuhin protokol kesehatan kayak di rumah aja. Setuju banget tuh Pep, sebagai warga negara yang baik, pastinya dong ya kita harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, ngomong-ngomong masalah pandemi nih Pep, banyak banget berbagai bidang terkena dampak dari pandemi ini. Salah satunya itu dunia pendidikan, di mana sekarang kan ditutup untuk serba online kan, atau daring nih, baik dari pembelajaran atau kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Iya, bener banget nih Ras. Serba Mm-mm. online seperti ini kan baru banget terjadi di tahun ini ya. Dan pastinya banyak banget nih pro dan kontranya. Kalau ngomongin kontranya nih, mulai dari pembelajaran yang gak masuk di otak, tugas makin menumpuk, dan yang paling penting sih, kuota kita makin cepet habis banget gak sih? Tapi nih Sobat Sambat semua, jangan khawatirin itu semua. Walaupun kayak gitu, kita tetap banget dapat hikmahnya. Contohnya, kita bisa banget nih lebih dekat dengan keluarga dan yang pastinya bisa banget lebih sering bantuin orang tua. Aduh, bantuin orang tua ini ada maunya apa gimana nih, Beb? Waduh, enggak dong ya. Kita harus ikhlas banget nih ngejalanin ini semua. Nah, selain itu ya Ras, kita bisa banget nih nemuin hobi-hobi baru. Kayak nyoba hal-hal baru gitu, tapi harus yang positif ya. Iya dong, pastinya ya, Pep ya. Tapi nih, Pep, merujuk masalah pembelajaran secara daring. Kita sebagai seorang mahasiswa kesehatan nih butuh banget nggak sih skill-skill praktikum yang seharusnya tuh kita dapetin sewaktu kuliah offline. Tapi karena adanya pandemi ini, banyak banget skill-skill yang terpaksa ditunda. Nggak banyak banget sih ya, tapi ya sebagian gitulah. Atau dilakukan secara online nih. Dan saat keadaan mungkin mengizinkan kita bisa kembali kuliah secara offline, mungkin skill-skillnya yang tadi tertunda bisa dilaksanakan kembali gitu, Pep. Kalau menurut Pepi gimana? Iya, Ras, setuju banget sih. Aku juga sedih kalau ngomongin masalah pembelajaran secara daring ini ya. Apalagi kalau ngomongin tentang materi skill-skill anak kesehatan. Soalnya kan skill-skill anak kesehatan ini penting banget ya nggak sih? Nah, karena dengan pandemi ini, itu semua diubah secara online. Nah, biasanya itu kalau secara online itu, kita anak-anak kesehatan itu hanya mendapatkan video dari dosennya itu. Biasanya cuman mahasiswanya disuruh nontonin aja nih. Tapi kalau misalkan secara online ini kita benar-benar nggak bisa dapat klarifikasi dari dosennya. Contohnya, misal kita ketakutan salah, dosennya tuh benar-benar nggak bisa ngasih klarifikasi apapun. Jadi menurut aku benar-benar nggak efektif banget. Iya sih, Pep. Aku juga sepemikiran nih sama kamu. Semoga aja ya keadaan ini lekas membaik dan kita bisa segera mempelajari skillnya secara offline. Amin. Nah, soalnya menurut Pep tadi kan kalau secara online tuh nggak efektif ya, Pep ya. Tapi di samping pembelajaran yang serba online ini, pastinya nih, waktu kita di rumah itu pasti juga lebih banyak kan ya, dan pasti menemukan hal-hal positif lain atau baru gitu yang kita suka. Kayak mungkin hobi baru. Nah, bicara masalah hobi baru nih, boleh tau nggak sih mungkin hobi baru Pebi ini apa gitu atau hobi lama mungkin? Kalau sekarang sih aku lagi senang-senangnya ini nih, Hmm. nanam-nanam gitu Ras, kayak nanam sayuran, nanam cabai. Oh, Nah, yang lebih serunya lagi, sebelum adanya pandemi ini, rumahku tuh nggak punya taman. Nah, sejak adanya pandemi, isi halamanku ini tuh isinya tanaman semua. seru banget tuh Pep. Jadi mamanya Pebi kan nggak usah repot-repot ke pasar ya nggak sih buat beli cabai. Soalnya kan apalagi cabai tuh mahal gitu. Bermanfaat banget nih hobi barunya Pebi. Waduh, ya enggak dong, harus banget nih tetap ke pasar, karena kan cabai di rumah ini masih bayi-bayi banget, belum bisa dimakan. Hmm. Nah, Ah, kalau boleh tahu nih hobi Lara sendiri apa nih? Mungkin yang baru atau yang lama gimana? kalau yang baru sih ada ya Pep ya, tapi aku mau bicara masalah hobi yang lama aku nih. Aku tuh suka banget baca novel. Nah saat ini tuh aku suka baca buku, enggak sih baca novel. I Want to Die But I Want to Eat a Pumpkin nih. Aku suka banget sama ini. Soalnya ini tuh juga sama-sama samaan dibaca oleh RMBTS, biar samaan gitu sama RM. Ha. Nah di sini sobat-sobat sambat, ada nggak sih yang sama kayak aku yang suka RM gitu, terus sok-sokan nyama-nyamain apa yang dilakuin gitu. Tapi itu sudah sempet ini sih Pep, aku lama udah nggak baca novel lagi semenjak kuliah. Soalnya kan tahu sendiri kan kuliah tuh banyak banget tugas, hektiknya gimana ya kan sama panitiaan juga. Nah, karena sekarang ini pembelajaran serba online dan waktunya di rumah juga
lebih banyak gitu di rumahnya. Jadi mulai bisa tuh baca novel lagi. Waduh, novel aja nih ya, Ras. Kalau buku pelajaran gimana tuh? Aduh, kalau buku pembelajaran sih aku skip ya, Pep ya. Oke, oke. Jadi suka novel aja nih ya. Nah, untuk teman-teman semua nih ya, kita bisa banget ngelakuin hal-hal baru di rumah aja. Kayak aku tadi nih punya hobi baru yang kayak nanam-nanam. Terus juga Laras kayak baca-baca novel nih ya, bukan buku pelajaran tapi ini. Mm-mm. Oh ya, generasi muda nih, kita kan ada di masa pandemi ya, pastinya bisa banget ngisi waktu luang kita dengan mencari hal-hal baru yang positif. Jadi, kita di rumah aja bisa untuk ngisi waktu luang kita dengan mencari hal-hal baru. Setuju banget tuh, Pep. Selain itu, kita juga bisa mengisi waktu luang kita dengan ikut lomba-lomba nih. Waduh, menambah prestasi, terus sama juga pengalaman, ya kan? Tentunya ada juga nih faktor lain yang biar kita juga ikut lomba, yaitu bisa nambah uang jajan kita, mungkin yang seret gitu kan. Waktu pandemi ini tuh bisa banget tuh ikut lomba. Waduh, waduh, bener banget nih. Duit juga jadi salah satu faktor kita bisa ikut lomba. Karena ada pandemi Iya. ini, ekonomi kita benar-benar menurun banget ya nggak sih, Ras? Nah, Mm-mm. teman semua, kalau mau ikut lomba, bisa banget nih nyari duit itu salah satu faktornya. Nah, buat sobat Bener. muda yang sedang dengerin podcast kita ada lagu spesial nih buat kalian semua dari Hi-Fi Pemuda. Enjoy it! Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Nah, balik lagi nih sama kita di podcast Bercerita Kita. Gimana nih teman-teman, sahabat-sahabat sambat di sini? Habis dengerin lagu Hi-Fi Pemuda, bagus banget gak sih lagunya tadi? Nah, lagu Pemuda ini dari Hi-Fi menceritakan tentang seorang pemuda yang harus punya pendirian yang teguh. Nah, ngomongin masalah pemuda atau biasanya disebut generasi muda, ya kan? Menurut Feby sendiri, gimana sih Feb peran generasi muda saat pandemi seperti ini? Aduh, Gimana menurut Feby? kalau menurut aku nih Aras, peran generasi muda saat ini tuh benar-benar lagi diharapin banget sama pemerintah. Salah satunya itu sebagai agent of change nih. Nah, peran generasi muda dari mata aku sendiri itu sosok yang dinamis, sosok yang penuh energik, dan yang pastinya sosok yang optimis. Karena dengan ada perubahan seperti ini benar-benar bisa ngebantu pemerintah dalam memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan tetap di rumah aja, menjaga jarak dan menggunakan masker serta sering cuci tangan dong. Setuju banget tuh Pep. Jadi jangan lupa ya buat sobat-sobat sambat sini untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang sudah dijelaskan sama Pebi tadi. Oke kan hal itu buat kita sendiri juga dan juga orang lain ya nggak sih Pep? Biar sama-sama aman gitu dan terlindung dari virus corona. Jadi buat sahabat-sahabat sambat jangan kasih kendor ya. Buat pakai masker sama jaga kesehatannya serta menerapkan pola hidup sehat. Bener banget nih Ras, tapi aku masih kepikiran nih, bagaimana ya caranya generasi muda bisa ningkatin mutu pendidikan di Indonesia saat ini. Mengingat sekarang kan Indonesia masih berjuang melawan virus corona yang sudah menginfeksi ratusan ribu orang nih. Kira-kira generasi muda harus kayak gimana nih Ras?
Kalau menurut aku ya, Pep ya, generasi muda saat ini tuh bisa banget nih melakukan hal-hal yang positif selama pandemi. Yang kita udah bahas sebelumnya tuh bisa banget buat kita lebih mengembangkan hobi kita atau malah mempunyai hobi baru kayak Pebi tadi nanam cabe. Atau kayak aku baca novel sama KRM. Nah, selain bisa mengembangkan hobi, juga bisa menambah prestasi dengan ikut berbagai jenis lomba yang diadakan secara online. Salah satunya itu lomba podcast yang sekarang kita lakuin nih berkaitan dengan COVID-19. Waduh, bener banget nih Ras. Ini bener-bener bermanfaat banget buat kita dan bahkan Benar. kita nih yang dapetin manfaatnya. Orang-orang di sekitar kita juga mendapatkan manfaatnya. Oh ya Ras, gak cuma lomba-lomba nih yang bisa kita ikutin. Sekarang banyak juga webinar-webinar online yang bisa kita ikutin dan itu gratis banget. Jadi kita bisa banget nih nambah ilmu secara gratis dan terapin di kehidupan sehari-hari kita. Mantep gak tuh? Mantep banget emang Pep, mantep jiwa dah. Nah, kita sebagai generasi muda saat ini itu atau biasanya disebut dengan generasi milenial yang sudah beradaptasi dengan teknologi sekarang nih, Pep. Diharapkan untuk bisa memberikan edukasi serta informasi buat masyarakat sekitarnya mengenai perkembangan informasi COVID-19 nih. Supaya nggak ada tuh yang namanya hoax atau berita palsu yang bisa membuat resah masyarakat. Iya Ras, benar banget. Tentunya kita sebagai generasi muda nggak boleh untuk mudah percaya sama berita-berita yang udah beredaran di luar sana. So, kita harus banget nih pastikan dulu beritanya dengan bisa cek di info resminya di web covid19.go.id. Terus kita juga bisa banget nih buat ngecek dan mastiin berita ini hoax atau fakta di who.indonesia. Jadi, untuk sobat sambat semua, bisa banget nih sebelum menginformasikan dan mengedukasikan ke teman-teman semua bisa dengan mengecek di web tersebut. Nah, Sobat Sambat, teknologi saat ini kan udah canggih banget nih. Untuk generasi milenial, harus banget manfaatin teknologi ini untuk berbuat kebaikan ke sesama. Bener banget tuh, Pep. Selain mengedukasi masyarakat seputar info COVID-19 nih ya, generasi muda atau sobat-sobat sambat saat ini bisa loh menjadi relawan COVID-19 nih, atau menjadi volunteer di acara kampus yang berbasis pengabdian selama kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan. Daripada rebahan di rumah aja ya nggak sih? Mending kita generasi muda ngelakuin hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, bener banget nih. Yuk, Sobat Sambat yang masih rebahan di rumah aja, jangan lupa nih kita cuci mukanya, mandi, dan jangan lupa untuk sikat gigi. Karena mulai hari ini kita akan ngelakuin hal-hal yang bermanfaat nih, seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Seperti menemukan hobi-hobi baru nih, kayak berprestasi Bener. dengan mengikuti webinar-webinar gitu. Iya, Pep, bener banget tuh. Oh iya Ras, gak kerasa gak sih kita udah ngomongin banyak banget sore ini seputar peran generasi muda sebagai sosok yang dinamis, penuh energik, dan penuh dengan berbagai perubahan untuk meningkatkan mutu pendidikan saat pandemi ini. Iya, Pep ya. Ternyata obrolan kita tadi itu berat, tapi seru nggak sih? Apalagi sekarang ini aku juga sedang dihidangkan oleh semesta sebuah senja yang memanjakan mata. Jadi, buat generasi muda, yuk jangan rebahan aja. Haha. Yo ini Ras, dan mau ngingetin aja buat Sobat Sambat semua untuk tetap perhatiin protokol kesehatan dan untuk pengingat aku dan Laras juga nih untuk terus pakai masker dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangannya before after setelah kalian melakukan kegiatan apapun. Dan jangan lupa nih ya teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Bener banget tuh. Oke, kalau gitu sobat-sobat sambat. Sekian nih podcast bercerita kita. Masalah hidup tuh wajar, besok masih ada matahari terbit. So keep smile and enjoy your life. Bye-bye. Bye-bye!